Bayangkan berdiri di tepi jurang yang menganga lebar, memandang ke dalam kehampaan yang tak berujung. Inilah gambaran metaforis dari nihilisme, sebuah konsep filsafat yang mengajak kita untuk mempertanyakan esensi terdalam dari eksistensi kita. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari di mana rutinitas dan tuntutan sosial mengekang pikiran kita, nihilisme muncul sebagai suara yang menggema, mempertanyakan makna dan nilai dari semua yang kita lakukan. Apakah hidup ini memiliki makna yang lebih dalam atau apakah kita hanya berjalan dalam ilusi yang kosong? Pertanyaan ini menjadi inti dari eksplorasi nihilisme yang menantang dan memprovokasi. Dalam perjalanannya yang kontroversial, nihilisme telah meresap ke dalam berbagai aspek kehidupan, mempengaruhi cara kita melihat dunia, hubungan kita dengan sesama, dan bahkan kesehatan mental kita. Konsep ini yang sering disalahpahami sebagai pandangan yang sepenuhnya pesimis dan suram sebenarnya membuka jendela pemikiran yang luas dan mendalam. Melalui pandangan nihilistik, kita diajak untuk mengkaji ulang asumsi-asumsi yang telah lama kita pegang tentang nilai, tujuan, dan kebahagiaan. Ketika kita berbicara tentang kesehatan mental dan kebahagiaan, nihilisme menawarkan perspektif yang unik. Bagi sebagian orang, ini adalah jalan menuju pembebasan diri dari beban-beban sosial dan norma-norma yang tak lagi relevan, memberikan ruang untuk mencari kebahagiaan dalam bentuknya yang paling murni dan pribadi. Namun, bagi yang lain, nihilisme bisa menimbulkan gelombang ketidakpastian, ketakutan, dan keputusasaan, seolah-olah terhempas ke dalam lautan keraguan tanpa dayung atau kompas, perdebatan mengenai dampak nihilisme terhadap kesehatan mental dan kebahagiaan tidak hanya penting bagi para filsuf dan akademisi, tetapi juga bagi kita semua yang sedang mencari makna dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembahasan ini, kita akan mengeksplorasi berbagai dimensi nihilisme, melihat bagaimana ia mempengaruhi persepsi kita tentang diri sendiri dan dunia, serta menilai bagaimana kita dapat menavigasi melalui tantangan-tantangan yang dibawanya untuk menemukan kebahagiaan yang otentik dan berkelanjutan. Nihilisme dengan penolakannya terhadap nilai dan makna intrinsik dalam kehidupan dan memberikan tantangan unik terhadap konsepsi tradisional tentang kesehatan mental dan kebahagiaan. Di satu sisi, nihilisme bisa memicu rasa kebebasan yang belum pernah ada sebelumnya, melepaskan individu dari beban ekspektasi sosial dan norma yang mengekang. Dalam konteks ini, nihilisme mungkin membantu seseorang untuk mengejar aspirasi pribadi dan kebahagiaan yang autentik tanpa terikat oleh aturan atau standar yang ditetapkan oleh masyarakat. Namun, sisi lain dari nihilisme adalah potensi untuk menghasilkan perasaan kosong dan putus asa. Ketiadaan makna atau tujuan yang melekat dapat mengakibatkan kebingungan dan kegelisahan eksistensial. Ini mungkin berujung pada kondisi seperti depresi, kecemasan, atau bahkan kehilangan keinginan untuk hidup, karena individu mungkin merasa bahwa upaya atau pencapaian apapun akhirnya sia-sia. Pertanyaan tentang bagaimana menavigasi kehidupan tanpa panduan nilai atau tujuan yang jelas menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh mereka yang menganut pandangan nihilistik. Sebagai respons terhadap tantangan ini, beberapa individu mungkin menemukan solusi dalam menciptakan makna dan tujuan pribadi. Ini bisa berbentuk mengejar hobi, membangun hubungan yang bermakna, atau mendedikasikan diri pada suatu tujuan yang lebih besar. Yes. Meskipun dalam konteks nihilistik, semua ini dianggap sebagai konstruksi subjektif. Di sini, konsep seperti nihilisme positif atau eksistensialisme muncul, yang mengakui ketiadaan makna intrinsik tetapi tetap menegaskan pentingnya penciptaan makna pribadi dan individu. Pendekatan ini mengakui realitas nihilisme tetapi juga menawarkan jalan keluar, di mana individu dapat menemukan kepuasan dan kebahagiaan melalui penciptaan makna dan nilai pribadi.
Meski nihilisme menolak ide-ide tradisional tentang tujuan universal atau nilai moral, hal ini tidak harus mengarah pada keputusasaan. Nah, sebaliknya, ini bisa menjadi titik awal untuk eksplorasi diri yang mendalam dan pertumbuhan pribadi. Dalam konteks ini, nihilisme bisa menjadi katalis untuk introspeksi dan transformasi pribadi, mendorong individu untuk menemukan apa yang benar-benar penting bagi mereka secara pribadi, bukan yang ditetapkan oleh masyarakat. Namun, penting untuk diingat bahwa transisi dari keputusasaan nihilistik yang ke penciptaan makna pribadi tidak selalu mudah atau jelas. Banyak individu yang berjuang dengan konsekuensi psikologis dari pandangan nihilistik mungkin memerlukan dukungan, baik melalui terapi, filosofi eksistensial, atau jaringan sosial dan komunitas yang mendukung. Dalam konteks ini, peran profesional kesehatan mental, pendidik, dan komunitas menjadi sangat penting. Mereka dapat membantu individu dalam menghadapi dan mengatasi tanggal emosional dari nihilisme, memandu mereka menuju penemuan makna dan kebahagiaan pribadi. Nihilisme sebagai pandangan filsafat yang menantang konsep nilai dan makna intrinsik dalam kehidupan membawa dampak yang signifikan pada kesehatan mental dan kebahagiaan. Sementara bagi beberapa orang, nihilisme dapat menjadi sumber kebebasan dan pemberdayaan bagi yang lain. Ini bisa menjadi sumber kegelisahan dan depresi. Kunci untuk memahami kompleksitas hubungan antara nihilisme, kesehatan mental, dan kebahagiaan terletak pada bagaimana individu memproses dan merespons ketiadaan makna yang diusulkan oleh nihilisme. Dalam menghadapi nihilisme, tidak ada jawaban yang tunggal atau mudah. Namun, melalui penciptaan makna dan nilai pribadi, individu dapat menemukan jalan menuju kebahagiaan dan kepuasan yang otentik. Ini memerlukan kesediaan untuk mengeksplorasi diri secara mendalam dan mencari makna dalam pengalaman pribadi, bukan dalam norma atau nilai yang ditetapkan oleh masyarakat. Bagi banyak orang, ini mungkin melibatkan perjalanan yang sulit dan penuh tantangan, namun juga menawarkan kesempatan untuk pertumbuhan pribadi dan pemahaman diri yang lebih dalam. Silahkan diskusi di kolom komentar, guys.